Three, two, one. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu stres? Stres adalah bagian alami dan penting dari kehidupan, tetapi apabila berat dan berlangsung lama, dapat merusak kesehatan kita. Yang pertama, ada dampak dari kurangnya manajemen waktu untuk mencapai fokus motivasi belajar yang menyebabkan pikiran stres. Yang kesatu, ada tidak tepat waktu. Mengerjakan tugas selalu dengan cara lembur dan bahkan terlambat. Akibatnya, kamu akan menjadi kehilangan motivasi belajar sehingga menyebabkan stres. Lalu yang kedua adalah mudah stres. Mengingat banyaknya tugas kuliah dan pekerjaan yang tertunda, menjadikan kamu selalu tertekan karena merasa kurangnya waktu setiap harinya. Jadi mulailah untuk memotivasi diri dalam menyelesaikan pekerjaan. Segera selesaikan jika ada pekerjaan yang tertunda, sehingga semuanya dapat kembali pada alur yang tepat. Yang ketiga ini ada kurang tidur. Saat seseorang tidak memanajemen waktunya dengan baik, maka bisa dipastikan dia akan memiliki jadwal tidur yang berantakan. Akibatnya akan berdampak juga pada kesehatan kamu. Pada akhirnya, kekurangan tidur ini hanya akan membuat aktivitasmu terhambat dan fokus pada tugas dan kewajiban sebagai mahasiswa maupun pekerja akan semakin berkurang. Yang keempat adalah tidak bugar. Hal ini membuat kamu akan kesulitan memulai olahraga, padahal olahraga sangatlah penting agar tubuh tetap fit dan sehat. Jika tidak segera memperbaiki manajemen waktu, maka kamu hanya akan mempersulit hidupmu di kemudian hari. Lalu jika tubuh merasa tidak bugar, pekerjaan akan terasa berat untuk kamu. Yang kelima adalah mudah sakit. Lantaran kamu tidak mempunyai waktu yang cukup untuk tidur, memasak makanan sehat, berolahraga, dan mudah stres, maka pada akhirnya akan mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Imbasnya adalah kamu pun akan mudah terserang penyakit. Karena pada dasarnya penyakit itu paling banyak timbul dari pikiran stres, kegiatan yang tidak terurut dengan baik juga. Selanjutnya ada karakteristik orang yang memiliki manajemen waktu yang baik serta motivasi belajar yang tinggi. Yang pertama adalah suka melakukan evaluasi kegiatan sehari-hari. Cenderung suka akan menyusun kegiatan sehari-hari, merasa dirinya mempunyai kehidupan yang teratur dan menumbuhkan rasa motivasi untuk belajar. Lalu yang kedua ada rencana dan prioritas. Mendahulukan yang penting terlebih dahulu dan luangkanlah waktu untuk berfokus pada rencana dan priority. Yang ketiga, say no for disruption. Menghindari gangguan saat fokus dalam mengerjakan sesuatu. Kemudian yang keempat, kendali emosi. Mengendalikan emosionalnya ketika berada dalam permasalahan yang kompleks. Yang kelima, pengembalian keputusan. Berdampak kepada time management diri kita sendiri, menyelesaikan keputusan secara menyeluruh dan mana yang akan kita ambil sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Kami mempunyai tips manajemen yang baik agar terhindar dari stres sehingga menumbuhkan motivasi belajar. Yang pertama ada kuasai manajemen stres, pengelolaan stres dan tekanan. Tekanan yang ada telah berubah menjadi otak menjadi jernih, tentukan tujuan dan rekreasi. Lalu yang kedua, mulailah untuk questioning and challenging. Menaikkan standar kerja, menanyakan dengan jelas, dan mencari bantuan ke orang lain. Dan yang ketiga adalah belajar untuk selalu fokus. Fokus dalam mengerjakan tugas, dan fokus buang sementara pikiran-pikiran yang menghambat kalian. Kemudian yang keempat adalah atur jadwal dan patuhi. Membuat agenda harian sejak jauh-jauh hari, kemudian menggunakan aplikasi pengatur agenda dan membagikan agenda kepada keluarga atau teman terdekat kalian. Tips yang kelima adalah membuat target dan goals. Yang pertama, apa saja yang akan dicapai di dalam karir, pekerjaan, dan prestasi. Lalu yang kedua, tentukan cara untuk mendapatkan target. Dan yang ketiga, intensif yang lebih banyak dari bulan kemarin. Kenaikan jabatan, mendapat IPK di atas 3. Lalu yang terakhir, cara belajar dengan terarah, terukur,
dan terstruktur. Berdiskusi kelompok, menanyakan kisi-kisi ujian, dan sebagainya. Dan tips yang terakhir adalah manfaatkan fasilitas pendukung yang ada, misalnya diskusi dengan guru, teman, hingga meminjam buku di perpustakaan. Lalu, aplikasi untuk mendukung belajar dengan mudah. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Thank you for watching. Don't forget to like and don't forget to comment. Bye!